Tapi jika tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak dilindungi. Oh, Umumnya banyak UMKM yang memang belum, melek terkait dengan ya. pentingnya dan, keuntungan dari pendaftaran merek gitu, Pak. Masyarakat nih masih juga paham sih. Setiap hari kita ketemu baik di televisi, baik di jalan kita ngelihat merek-merek ya. Masyarakat tahu itu merek, tapi sebenarnya merek itu sendiri apa sih Mas Agung? Pemahaman secara apa? Secara gamblangnya itu merek itu apa? Iya, baik Bapak, sebenarnya saya ingin mengambil pengertian merek itu dari undang-undang, tapi ingin saya bahasakan dalam bahasa yang jauh lebih, mudah untuk dipahami gitu, Pak, ya. Jadi menurut undang-undang dan saya coba bahasakan dengan bahasa yang sederhana, merek itu pada hakikatnya tanda, Pak. Hmm, Jadi merek pada hakikatnya tanda, tapi tanda tidak ya. semua tanda dapat dikategorikan sebagai merek. Nah, suatu tanda dapat dikategorikan atau dikatakan sebagai suatu merek jika dia memiliki 3 unsur. Yang pertama, dia dapat ditampilkan secara grafis, bisa berupa huruf, angka, kata, coretan, gambar, foto gitu ya, yang penting tampilan grafis gitu. Itu syarat yang pertama, Pak. Yang kedua, tanda tersebut memiliki daya pembeda, artinya Hmm, mempunyai kemampuan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya di pasaran. Jadi, ketika melihat tanda itu, oh ini ternyata, merek ini, tanda ini tekankan tanda untuk produk ini gitu ya. Nah, itu ya memiliki ya. daya pembeda, artinya mampu membedakan antara satu produk dengan produk sejenis lain di pasaran. Nah, yang ketiga, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi kalau misalnya suatu tanda tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan atau barang atau jasa, maka dia bukan dikategorikan sebagai merek. Contohnya, misalkan lambang parpol, karena itu Mhm. bukan merek, Pak. Ya ya. Lambang partai politik Tapi ini nggak digunakan tapi dalam kegiatan perdagangan gitu. ya, tapi menarik tuh Mas Agung. Kadang-kadang ada juga parpol lambangnya tuh di apa didaftarkan sebagai merek ya itu ya. Ya, itu makanya sebenarnya secara natural, secara filosofi itu agak bertentangan gitu, Pak. Pokoknya kalau misalnya merek itu sebenarnya tanda itu digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, ketika 3 unsur tadi itu terpenuhi, maka itulah suatu merek gitu. Itu arti dari merek dari tiga unsur itu ya tadi ya bisa terpenuhi itu merek itu. Nah, kalau ada fungsinya apa Mas Agung? Merek itu kan tadi tiga unsur itu Iya, pemahaman terkait merek. Fungsi iya. dari merek itu sendiri apa sih? Heeh, makanya tadi kenapa masuknya ke 3 unsur tadi, Pak. Pertama yang dapat ditampilkan secara grafis artinya, eee, masyarakat atau konsumen itu bisa melihat tampilan suatu tanda tersebut dalam bentuk, grafis tadi. Nah, kemudian fungsinya adalah untuk membedakan. Satu kata untuk menggambarkan fungsi merek adalah informasi, Pak. Informasi yang diberikan oleh, produsen dan informasi yang diterima oleh konsumen. Oke. Nah, jadi artinya ketika, di pasaran, ketika seseorang ingin mencari misalkan produk minuman gitu ya, ada di rak, eee, supermarket, di rak, Ya toko ya. itu berderet minuman gitu ya. Nah, merek itu bisa memberikan suatu, proses yang jauh lebih efektif dan efisien dengan berdasarkan suatu tanda tadi. Dengan tanda informasi yang diberikan oleh produsen, konsumen itu bisa memilih berdasarkan preferensinya, berdasarkan tanda tersebut. Mungkin hanya dengan satu huruf Hmm. A atau tanda, warna merah dengan logo-logo tertentu gitu, atau minuman lainnya misalkan, warnanya hijau dengan kondisi tertentu. Jadi dengan melihat satu tanda tersebut langsung, secara mudah konsumen bisa mengenali Oh dan jadi produsen bisa memposisikan diri, ya, fungsi di pengenal tadi ya. ya, di pasar, di pasaran dia bisa menentukan posisinya bahwa barang tersebut merupakan identitas miliknya yang mampu membedakan dengan produk sejenis lain di pasaran. Nah, kalau kemudian itu kan barang di Mas Agung harus ada merek sebagai salah satunya adalah unsur pengenal gitu ya, Ya, atau tanda yang untuk mengenalkan satu produk barang atau jasa gitu, yang apa bagi masyarakat gitu. Nah, kalau di luar gitu ada merek yang tidak
ini kan merek didaftar ya Mas Agung ya? Iya. Nah, kalau merek itu mengapa sih harus didaftar? Oh, Di apa? Ini pendaftaran di JNKI ya, DKI. itu. Nah, ya, jadi sebenarnya begini, Pak. Merek pada hakikatnya tidak wajib untuk didaftarkan, Pak. Karena Hmm. dia kan hanya sekedar tanda yang dilekatkan dalam di suatu produk barang atau jasa untuk berfungsi sebagai identitas tadi, informasi kepada konsumen, informasi dari produsen pada konsumen bahwa ini loh produk saya di pasaran menggunakan tanda seperti ini. Oh, Nah, hakikatnya itu ya. ya, tapi jika tidak didaftarkan, maka tanda tersebut, merek tersebut tidak dilindungi. Oh, iya iya Jadi iya. artinya pemilik merek menggunakan merek tanpa hak. Dan sementara perlindungan merek itu merupakan bentuk perlindungannya adalah suatu hak eksklusif yang diberikan kepada negara, diberikan oleh negara kepada pemilik merek gitu. Nah, artinya Karena jika suatu merek tidak didaftarkan, maka dia tidak memiliki hak eksklusif perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek tersebut. karena memang merek itu bagian dari apa ya? Intelektualitas orang juga ya, Ya, karya orang juga ya, seperti itu ya, benar. seperti. Nah, Nah, saya ingin menambahkan sedikit silakan. Pak tadi terkait dengan hak eksklusif tadi. Jadi bentuk perlindungan merek kan merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Nah, setidaknya ada 3 bentuk konkret hak eksklusif itu, Pak. Mhm. Nah, yang pertama adalah pemilik merek boleh menggunakan sendiri merek terdaftar miliknya. Oke. Nah, jadi dia yang boleh menggunakan sendiri itu merek yang di pasaran tadi, misalkan tandanya misalkan huruf A, B, C, berarti dia cuma yang boleh pakai itu. Iya Nah, iya. kedua bentuk hak eksklusif tadi adalah melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama dengan merek Oke. miliknya. Nah, ini yang penting tuh ya. Nah, dia boleh melarang pihak lain. Dan yang ketiga, dia boleh memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar miliknya dengan kompensasi tertentu, Nah, misalkan uang gitu. Ini yang biasa dikenal dengan lisensi. lisensi itu ya, lisensi merek itu ya. Nah, jadi ini bentuk tiga bentuk konkret dari hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek. Jadi rugi kalau misalkan merek yang digunakan itu tidak didaftarkan, Pak. Karena tidak bisa Nah, mengeksekusi dari benar. tiga bentuk tadi. Iya, benar. Nah, saya menarik kesimpulannya yang menarik nih, bahwa merek itu pada dasarnya ya bebas-bebas saja orang kan gitu ya. Tetapi ketika itu tidak didaftar, maka konsekuensinya dia tidak mempunyai apa daya apa perlindungan hukum gitu ya Ya, Mas Agung ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga merek itu perlu didaftarkan gitu ya. Nah, kegunaannya salah satu untuk melindungi itu. Nah, kalau misalnya Pak Agung nih, Mas Agung, ada merek dia tidak didaftar, tapi merek itu udah dikenal di mana-mana, seperti itu ya. Ya, barangkali ada contoh gitu ya. Kemudian ada orang yang menggunakan merek itu, mendaftarkan di JNKI. Ini bagaimana Mas, kalau yang seperti Mas Agung? ya, banyak sekali Pak kejadian seperti itu. Umumnya banyak UMKM yang memang belum melek terkait dengan Ya, pentingnya dan keuntungan dari pendaftaran merek gitu Pak. Jadi mereka sudah menggunakan merek itu sejak lama, kemudian tiba-tiba ada orang lain yang nah, mendaftarkan merek tersebut. ini kan banyak Nah, tuh ya kejadiannya ya. ya, efeknya malah bisa berbahaya Pak. Karena pemilik merek terdaftar nanti yang mendaftarkan merek tersebut malah boleh melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut yang tadi misalkan sudah digunakan sejak lama gitu. Iya, iya, iya. Jadi sejak tanggal pendaftaran tadi, pihak yang sudah menggunakan merek itu justru bisa dilarang oleh pihak lain. Dan Oh, jika gitu. meneruskan usahanya menggunakan merek yang sama, maka dia bisa jatuh pada pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Itu sama Itu nggak dengan asas yang apa yang dipegang di apa merek itu first to file gitu ya? oh iya Itu benar ya? Pak. Heeh. Karena perlindungan merek di Indonesia menganut sistem first to file. Jadi artinya perlindungan diberikan kepada pemohon yang pertama kali mendaftar merek tersebut. Nah, pihak-pihak yang menggunakan merek tanpa pendaftaran justru bisa jatuh pada pertanggungjawaban perdata atau pidana jika memiliki persamaan Oh, gitu dengan ya. merek terdaftar milik pihak lain, meskipun dia sudah menggunakan lama gitu. Oh, iya, iya. Nah, tapi ini kasus nih Mas Agung. Bicara kasus nih, misalnya seperti itu terjadi. Mereka sudah puluhan tahun menggunakan merek tapi tidak didaftar. Tiba-tiba ada orang yang mendaftar dan orang itu melarang yang pihak pertama tadi menggunakan lagi karena dia sudah mempunyai hak atas pendaftaran merek itu gitu. Masih bisa dilakukan apa upaya hukum nggak? Bisa, Pak. Jadi posisinya memang tadi itu prinsip pertamanya ada first to file. Nah, ketika ada pihak pemilik merek yang tadi mendaftar merek miliknya yang meskipun tidak terdaftar gitu milik dia tidak terdaftar gitu ya, kemudian digugat oleh pihak pemilik merek terdaftar meskipun dia sudah menggunakan lama,
tapi dia harus melakukan upaya hukum, melakukan gugatan pembatalan atau penghapusan terkait dengan merek tersebut. Nah, prosesnya jadi lebih panjang, jadi lebih lama. Kenapa? Karena posisinya akan ada upaya pengadilan lagi nih untuk memvalidasi hak tersebut. Jadi pemilik merek terdaftar tadi bisa dibatalkan loh dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pengguna pertama gitu. Tapi Oh, kan prosesnya panjang, Pak. panjang benar. Butuh waktu, butuh uang, butuh tenaga. Iya. Bandingkan dengan mendaftarkan merek di awal, yang prosesnya jauh lebih mudah gitu. Dan lebih Tinggal murah buka pasti website ya. DJKI, Iya. menggunakan aplikasi online, nah proses berjalan dengan lebih mudah gitu ketimbang harus melalui proses litigasi di pengadilan. Iya, 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 benar. Itu harus diajukannya juga ke pengadilan niaga ya? Iya, benar Pak. Dan Jadi itu posisinya pasti memang prosesnya lama ya? jadi panjang, lama, dan yang pasti membutuhkan Biaya, resources yang jauh waktu lebih besar gitu untuk ya. mengajukan Iya. permohonan di awal. Ya, siap, siap. Nah, ini menarik nih. Kebanyakan kan orang seperti itu, Mas Agung ya, teman-teman yang seperti itu yang kurang informasi sebetulnya ya mengenai pendaftaran merek. Adalah yang di luar itu bilang mendaftar merek itu susah, mendaftar merek itu mahal, mendaftar merek itu macam-macam lah, pembicaraan seperti itu masih tetap ada gitu. Nah, ini tanggapan ataupun pendapat dari Mas Agung terkait dengan bagaimana sih prosedur sebenarnya orang mau mendaftarkan merek itu, Mas? Ya, sebenarnya sekarang jauh lebih mudah gitu Pak ya. Semenjak DJKI meluncurkan aplikasi online e-Proline gitu ya, pemohon cukup membuka komputer di rumahnya masing-masing, kemudian membuka merek .dgip.go.id, mendaftarkan akun, membuka akun ya, mendaftarkan username, kemudian tinggal mengisi sebenarnya Pak. Jadi seperti macam mengisi formulir online yang biasa dilakukan oleh banyak pihak ketika membuat Akun ya. email atau pendaftaran online gitu ya, membeli tiket segala macam atau semacam itu. Nanti pembayaran pun juga bisa melalui e-banking, internet banking, mobile banking gitu. Nah, Jadi memang banyak pihak yang ketika mendaftar merek itu tidak melakukan penelusuran terlebih dahulu. ya, Jadi ya. belum tahu merek-merek terdaftar yang sudah digunakan oleh pihak lain itu mana saja. Nah, saya menyarankan ketika seseorang ingin mendaftar merek pertama kali, itu membuka dulu website DJKI, kemudian membuka bagian penelusuran di PDKI, di database DJKI terkait dengan merek terdaftar. Jadi melihat dulu apakah merek yang ingin daftarkan itu sudah digunakan oleh pihak lain atau belum. Nah, jadi ini akan meminimalisir Ya. penolakan yang akan dikeluarkan oleh DJKI. Nah, sementara prosesnya akan jauh lebih mudah ketika pemilik merek sudah aware gitu bahwa merek ini kan sifatnya eksklusif, jadi artinya kalau sudah digunakan oleh pihak lain, ya nggak bisa digunakan oleh pihak berikutnya gitu. Nah, gitu. Jadi Jadi melakukan penelusuran di web kami, di web DJKI, kemudian melakukan pendaftaran online. sebetulnya mudah ya kalau kita punya merek ya. Artinya ya, dari apa keterangan Mas Agung ini kita punya merek, kita mau lihat merek kita sudah digunakan atau belum kan gitu Mas Agung. Ya, Kita telusuri di situ kalau sudah digunakan ya otomatis tidak bisa lagi kita gunakan ya. ya berarti kita mesti mencari merek yang lain, Pak, Harus gitu. pembeda lain gitu Nah, ya, pembeda lain gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan itu Mas Agung, sebetulnya yang umum merek-merek yang kalau kita ajukan ditolak itu yang umum seperti apa tuh? Ini oh, pasti ditolak nih iya, gitu iya. kan? Baik, sebenarnya ketika bicara terkait dengan merek-merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, biasanya merek-merek tersebut adalah yang pertama adalah merek-merek yang tidak memiliki DP pembeda, Pak. Jadi merek-merek yang sifatnya deskriptif, istilahnya menjelaskan tentang rasa, misalkan manis untuk minuman gitu, Ya, 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 ya. kualitas, kuantitas, kemudian ukuran itu tidak bisa didaftarkan sebagai merek atau tidak bisa dimonopoli lah sebagai merek. Kemudian merek-merek yang bertentangan dengan moralitas kesusilaan gitu. Misalnya Ya, gambar-gambar wajah seksi, kemudian komunisme, terorisme itu juga tidak bisa didaftarkan sebagai merek. Nah, kemudian terkait dengan hal lain yang harus diperhatikan adalah merek-merek tersebut tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Nah, biasanya pemilik merek pemohon itu meniru-niru, Pak. ya benar. Jadi misalkan yang hits di sarung itu merek gajah. Ya. Akhirnya semua orang menggunakan kata gajah untuk merek sarung gitu. Atau misalkan yang hits merek mangga, semua orang menggunakan kata mangga untuk merek tersebut gitu. Nah, Nah, itu ada unsur ya, ada apa
semacam unsur untuk apa mengelabui juga ya. Itu yang Nah, di sebenarnya yang atau mendompleng, Pak. Jadi istilahnya, oh ini udah lumayan dikenal konsumen, nih, saya dompleng. nyoba pengen dapetin merek-merek yang istilahnya memiliki persamaan tadi gitu loh. Iya, iya, benar, benar. Nah, makanya sebaiknya adalah ketika melakukan pendaftaran merek, pemilik merek itu harus membuat merek yang sifatnya kreatif gitu. Hmm. Jadi memang kreasi sendiri gitu, nggak mendompleng merek yang udah ada, tapi mereka memberikan kreasi sendiri gitu. Bahkan kalau perlu merek-merek yang memang diciptakan untuk itu. Ini yang dalam teori merek disebut merek-merek yang bersifat inventive word gitu. Misalkan kata Kodak. Iya, benar. Kata Kodak kan nggak ada artinya gitu, emang diciptakan langsung oleh pemilik merek untuk memberikan untuk menjadikan merek gitu. Jadi Merek dia kata-kata yang ya. sifat inventif yang memang diciptakan sendiri oleh pemilik merek. Nah ini yang memang paling baik ketika melakukan pendaftaran merek gitu, ketimbang mengikuti merek-merek yang sudah ada. Iya, iya. Ini contoh bagus nih Mas Agung. Pernah juga misalnya ada kita paham misalnya GS itu terkait dengan apa aki ya, baterai Iya. ya. Nah, kayak itu. Tiba-tiba misalnya gitu saya punya keinginan menggunakan kata GS tapi belakangnya ada nih misalnya GS sempurna misal begitu tetapi hurufnya mirip-mirip boleh nggak? Nah, ini dia Pak yang juga jadi hal-hal yang harus dihindari oleh pemilik merek. Jadi ada merek-merek yang sudah memiliki reputasi seperti GS ya. Ya, Untuk aki itu udah market leader lah untuk baterai gitu. ya. Nah, makanya untuk dia bisa laku mungkin ini saya ingin dompleng gitu. GS GS-nya dengan gitu ya. kata GS sempurna. Nanti sempurnanya kecil, GS-nya besar gitu. Atau misalkan ada kasus yang real itu misalnya GS tapi Gold Star gitu. Tapi Ya, G-nya gede, S-nya besar gitu. ya, Nah, ini ya. juga harus dihindari karena akan besar kemungkinan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal atau merek yang sudah memiliki reputasi gitu. Jadi dia menyerupai juga nggak boleh ya? Iya, seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya sama keseluruhannya, tapi sekedar menyerupai doang juga akan ditolak oleh DJKI. Nah, ini harus dihindari ketika seorang pemohon ingin mendaftar mereknya. Oh, gitu. Nah, artinya memang pada saat kita mau apa mendaftar, kita benar-benar harus memperhatikan juga merek-merek yang sudah ada dulu ya. Iya. Nah, ini bisa dicek di PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual di website dgip.go.id, Bapak. Nah, itu udah disediakan fasilitas bagi masyarakat dan itu boleh masyarakat umum akses ya Mas Agung ya. Bisa, Pak. Bisa Dan ya. itu memang Jadi gratis kita sediakan sebagai kewajiban dari negara untuk memberikan informasi kepada publik. ya artinya orang-orang dia bisa melihat dulu sebelum dia mengajukan merek sehingga nanti terhindar dari penolakan lah gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Berapa lama Mas Agung kalau misalnya saya mau mendaftar merek nih dari mulai apa saya mendaftar katakanlah udah buat akun gitu ya terus mendaftarkan itu kan bisa secara upload aja ya semuanya di apa Ya, di aplikasinya gitu itu mulai dari saya upload sampai keluar sertifikat lah katakan itu atau di apa disetujui kira-kira berapa lama kalau tidak ada hambatan atau tidak ada persamaan dengan merek lain. ya saat ini kondisinya adalah proses dari awal itu sekitar 6-7 bulan, Pak. 6-7 bulan. Jadi ketika pemohon memasukkan permohonan melalui aplikasi online, hal yang pertama akan dilakukan pemeriksaan formalitas yang maksimal itu sekitar seminggu lah formalitasnya. Tapi kondisi sekarang bisa 2-3 hari selesai, kemudian setelah itu kita akan masuk ke tahap publikasi. Jangka waktu publikasi itu 2 bulan, Itu pengumuman tuh ya. ya pengumuman untuk mengundang semua pihak. Apakah ada yang keberatan atau tidak dengan permohonan pendaftaran merek tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang keberatan nanti proses akan jauh lebih lama karena akan ada surat menyurat terkait dengan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga tadi kepada pemohon gitu. Ya, Nanti ya. harus berbalas lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan lancar, tidak ada keberatan, kemudian tidak ada usulan penolakan, maka prosesnya sekitar 6-7 bulan. 6-7. Ini 6-7 bulan itu ada kaitannya juga ya kalau tidak salah dengan hak prioritas ya Mas Agung ya. Oh iya, Bapak. Nah, jadi memang dalam undang-undang merek di situ terdapat ketentuan mengenai hak prioritas yang diadopsi dari Paris Convention. Jadi prinsipnya adalah tanggal permohonan di negara asal anggota Paris gitu ya, itu bisa dijadikan tanggal prioritas negara tujuan. Jadi tanggal tersebut seolah-olah menjadi tanggal penerimaan di negara tujuan tersebut. Nah,
Ini juga bisa digunakan oleh pemohon-pemohon merek Indonesia yang ingin mendaftar mereknya ke luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan tanggal hari ini didaftarkan gitu, tanggal tanggal apa namanya 12 Juli, 12 Juli daftarkan di Indonesia. Kemudian dalam jangka waktu maksimal 6 bulan itu tanggal tersebut bisa digunakan sebagai tanggal prioritas di luar negeri. Oh Nanti di gitu. luar negeri itu tanggal penerimaannya Pendaftarannya seolah-olah tanggal 12 Juli nih, 12 meskipun juga. diajukannya misalkan bulan September gitu, Pak. Nah, Nah, jadi itu bisa dijadikan tanggal prioritas di negara tujuan dan jangka waktu tanggal prioritas untuk diklaim haknya adalah 6 tanggal bulan, 12. terhitung sejak tanggal pengajuan pertama kali. Nah, kalau hak prioritas berarti harus di-declare ya? Nggak Harus bisa di-clear. jalan. Dia Iya, harus mendaftarkan ya? Declare iya, ya? harus di-clear. Jadi ketika sudah mengajukan permohonan pertama kali, kemudian ingin mengajukan ke luar negeri, maka di formulir di negara tujuan tadi harus di-clear bahwa Declare. memiliki tanggal prioritas di negara asalnya Indonesia tanggal 12 Juli gitu misalnya. Tapi di Indonesia sendiri kita harus mendeklar juga atau nanti saja? Oh bukan, Pak. Di Indonesia tidak perlu declare karena itu permohonan pertama kali gitu. Oh gitu. Jadi artinya kalau misalnya pemohon dari luar negeri itu sudah mendaftarkan merek di negara asalnya, Hmm. ingin mendaftarkan di Indonesia dengan tanggal prioritas, sini harus declare tanggal Oke. prioritas dari negara mana pada tanggal berapa. Dan itu nanti di sistemnya si apa WTO tuh dia nyambung nih, itu ya. Iya. Jadi Jadi memang bisa juga tanggal itu dicek jadi ya. berfungsi sebagai tanggal menghitung kapan sih kira-kira pertama kali merek tersebut diajukan. Karena nanti kaitannya dengan first file tadi, Pak. Oh iya 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 Nah, benar. jadi Nah, tanggal penerimaan di negara asalnya bisa berfungsi sebagai imaginary filing date seolah-olah memang didaftarkan pada tanggal tersebut. ya. Nah, ini menarik nih. Walaupun ini kasuistis mungkin ada mungkin enggak. Ketika misalnya kita tidak tahu ada hak prioritas dari negara lain nih gitu ya. Kemudian kita daftar, katakanlah merek A gitu. Ternyata di negara lain sudah didaftar dan dia masih di dalam apa proses gitu ya, hak prioritas misalnya seperti itu. Kemudian kita di Indonesia saya mendaftar juga dengan merek A tanpa kita tahu ataupun tahu gitu, itu tetap nantinya ditolak juga ya Mas. Walaupun di kita belum ada di database kita. Biasanya sudah ada, Pak. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, karena ketika pemohon luar negeri mengisi formulir permohonan di Indonesia, maka mereka akan mencantumkan tanggal prioritasnya, biasanya ya. Oh gitu ya. Nah, kalau memang belum ada, berarti belum pernah masuk nih, Pak. Oh, berarti Gitu. di Nah, kita makanya juga. kenapa pemeriksaan itu dibuat di Undang-Undang 2016 itu di atas 6 bulan, karena kondisi untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau misalkan nanti masuknya misalkan di bulan ke-6 gitu. Iya iya iya. Jadi ada waktu bagi kita untuk menolak permohonan merek yang diajukan belakangan tadi. Karena tanggal prioritasnya lebih dahulu gitu. Jadi kondisinya itu memang skema awal yang dibuat ketika mendraft proses berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2016. Nah, Berat. kalau memang tidak ada data yang masuk, biasanya akan didaftar, Pak. Oh, didaftar langsung ya. Akan daftar langsung gitu. Kalau misalkan nanti ternyata sudah didaftar, baru ditemukan fakta adanya permohonan yang diajukan dengan prioritas tadi, nah biasanya bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan. Nah, Mas Agung di JNKI ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila suatu merek ditolak kemudian yang bersangkutan katakanlah dia nggak apa bisa banding ya. Jadi posisinya sebenarnya ada dua status penolakan, Pak. Yang pertama adalah ketika ditolak oleh pemeriksa pada tahap pemeriksaan substantif pertama. Ini jenis suratnya adalah usulan penolakan atau Usulan penolakan penolakan. sementara. Nah, pemilik merek pemohon itu bisa menjawab surat tersebut ke DJKI. Oke. Nah, apakah memang bisa berupa argumentasi atau bisa berupa amandemen, misalkan apa perubahan-perubahan tertentu untuk mengatasi usulan penolakan tersebut gitu. Nah, kalau misalkan dalam tahap pemeriksaan selanjutnya itu tetap ditolak, maka DJKI akan mengeluarkan surat penolakan tetap. Tetap. Nah, surat penolakan tetap itu yang bisa menjadi objek untuk banding ke Komisi Banding Merek. Oh, Komisi Banding Merek. Gitu. Oke. Jadi yang bisa masuk ke Komisi Banding Merek adalah merek-merek yang sudah mendapatkan penolakan tetap dari DJKI. Penolakan tetap. Dan kalau yang mengajukan yakin dia bisa mempunyai hak untuk itu, dia bisa ke Komisi Banding Merek ya. Benar, Bapak. Nah, kemudian kalau di Komisi Banding Merek diputuskan ya tetap ditolak, berarti itu udah inkrah ya. Sudah inkrah, tapi posisinya sudah dapatkan penolakan dari Komisi Banding Merek, tapi pemohon masih memiliki hak
untuk Oh, mengajukan gugatan ke pengadilan. itu bisa dilakukan juga ya? Bisa ke pengadilan niaga. Oh, pengadilan niaga. Nanti pengadilan niaga yang memutuskan ya? Ya, bahkan bisa juga kalau misalnya penolakan dilakukan oleh pengadilan niaga bisa langsung lanjut ke kasasi ke Mahkamah Agung. Oh gitu. Masih banyak Iya. upaya hukum yang bisa Nah, dilakukan ya, seperti itu ya? tapi memang apa namanya Pak, volumenya nggak banyak Pak. Ah, ya, ya. Biasanya setahun itu sekitar 3 atau 4 saja Pak yang didaftar berdasarkan putusan pengadilan. Oh, yang sampai sampai ke pengadilan ya gitu ya. Iya, heeh. Biasanya. Nah, itu satu satu sisi. Kemudian sisi lain, misalnya dia ditolak mereknya, kemudian dia mau mengajukan dengan merek lain, misal contoh itu, dia harus mendaftar ulang atau dia bisa meneruskan permohonan dia yang lama. Dia harus mendaftar ulang Pak. Karena Oh, posisinya daftar. perlindungan merek itu hanya berdasarkan label yang diajukan di awal. Dia Oh, tidak bisa diamandemen atau dirubah ketika sudah diterima pendaftarannya. Karena kaitannya akan ke publikasi tadi, Pak. oh, Pihak ketiga belum pernah melihat permohonan merek yang diajukan tersebut kan. I Makanya see. kenapa Ya. label merek itu tidak bisa dirubah. Oh, Karena akan merugikan pihak ketiga ketika tidak diumumkan di awal. berarti Gitu. Jadi udah dia makanya ketika harus. ada perubahan terkait dengan apa namanya label atau ruang lingkup jenis barang atau jasanya, maka Berarti dia. pemilik merek harus mengajukan permohonan di awal. Ya, berarti dari awal lagi dia harus mengajukan lagi dengan Ya, proses dari awal lagi ya Mas Agung ya. uh, Oke. Terus yang kedua misalnya ini Mas, terkait dengan merek asing nih. Merek asing, merek yang apa dari luar, pendaftarannya sama nggak sih dengan merek yang orang Indonesia misal seperti itu? oh, Perlakuannya? perlakuannya sama Bapak, tapi memang ada 2 jalur yang bisa dilakukan oleh pemilik merek luar negeri untuk mendaftar merek di Indonesia. Yang pertama adalah jalur seperti biasa, mereka menunjuk kuasanya di Indonesia, kemudian kuasanya menggunakan tadi aplikasi Oh, merek.dgp.id oke. mengajukan permohonan. Proses sama seperti yang dilakukan oleh pemilik merek di Indonesia gitu. Ya. Nah, jalur kedua adalah mengajukan permohonan melalui jalur Madrid. Hmm. Jadi sedikit gambaran umum bahwa jalur Madrid adalah jalur pendaftaran yang berdasarkan protokol Madrid. Jadi protokol yang kita aksesi pada tahun 2018. Oke. Sorry, pada tahun 2017, tapi beroperasi di Indonesia sejak 2 Januari 2018. Nah, pemilik merek itu bisa mengajukan permohonan ke negara asalnya, kantor merek negara asalnya. Misalkan pemohon merek di Jepang, itu mengajukan permohonan merek ke kantor Haki negara Jepang, GPO. Kemudian dari kantor GPO tadi diteruskan ke Biro Internasional, dalam hal ini WIPO, organisasi PBB yang mengadministrasi terkait dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian dari WIPO tadi, dari IB tadi, dikirimkan ke negara tujuan sebagaimana permintaan pemilik merek. Jika dimintakan ke Indonesia, maka WIPO akan mengirimkan permohonan merek tersebut ke Indonesia. Dan Secara ini itu. berlaku sebaliknya. Oh gitu. Jadi kalau pemilik merek Indonesia pengen mendaftar merek ke luar negeri, mereka tidak perlu menunjuk konsultan atau kuasa hukum di negara tujuannya. Hmm. Cukup datang ke DJKI. Nanti Pakai proses mengisi, Madrid Protocol itu ya Mas ya? benar Bapak, jadi mengisi formulir di aplikasi online kita juga. Nanti terkait dengan aplikasi Madrid, kemudian dari formulir tersebut pemilik merek bisa memilih negara tujuan mana Untuk didaftar. untuk daftar. Nah, nanti Mas, dari kita terkait akan pembayarannya meneruskan bagaimana Mas? Kalau kan harus pembayarannya. daftar. Pembayaran yang jatah apa yang menjadi bagian dari PNBP itu sama seperti skema pendaftaran merek biasa. Oh gitu. Jadi 500.000 per permohonan kalau untuk permohonan Madrid. Tapi ada kewajiban untuk membayar biaya internasionalnya. Oh Nah, gitu. kewajiban untuk membayar biaya internasionalnya dilakukan oleh pemilik merek langsung transfer ke rekening WIPO. Oh di WIPO ya langsung ya? Iya, Cuma satu kali aja ya, nggak berarti harus bayar ke negara-negara itu nggak usah ya? cukup sekali ya. Karena memang sistem Madrid ini memberikan kemudahan untuk pendaftar merek di banyak negara dengan satu aksi istilahnya gitu, satu Ya formulir, ya ya satu ya. biaya, dan Oke. satu tindakan. Ya, ini makin dipermudah juga dengan teknologi yang ada ya. Kita juga tidak susah repot mencari perwakilan di sana untuk mendaftar gitu ya dengan Ya, Madrid Protokol gitu. Oke, ini menarik sekali Mas Agung. Biasanya perlindungan merek tuh pasti ada waktunya dong ya. iya. Itu berapa lama Mas? Ya, pelindung merek sebenarnya sudah harmonis hampir di semua negara anggota Paris dan WIPO, Bapak. Jadi permohonan merek jangka waktunya adalah 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pertama kali.
Oh, pertama kali Ketika dari waktu daftar ya. tersebut sudah berakhir, maka pemilik merek dapat memperpanjang untuk 10 tahun masa berikutnya. Dan ini bisa diperpanjang terus setiap 10 tahun. Dan ini bisa diwariskan nggak, Mas? Oh, bisa. Jadi sebagaimana apa namanya aset, karena merek ini kan haki atau merek ini kan bisa dikategorikan sebagai intangible asset, Pak, aset yang tidak berwujud gitu ya. Nah, sebagaimana aset lainnya itu bisa dialihkan haknya, baik melalui perjanjian, melalui warisan, melalui hibah seperti itu. Nah, kalau misalkan diwariskan pun bisa gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya mereknya sudah mau habis nih gitu, syarat perpanjangan secara umum gimana, Mas? Satu pertanyaan sama seperti mengajukan apa namanya, Pak, permohonan baru gitu ya. Mereka cukup buka link kita, nanti di situ memilih modul apa istilahnya tab perpanjangan, maka Oh, tinggal mengisi formulir online, membayar biaya, maka secara otomatis merek itu akan diperpanjang untuk 10 oh, tahun masa berikutnya. tapi Dan dia tidak lebih ada lebih simpel prosedur ya. yang substantif, Pak. Ya, dia simpel lagi ya, cuma Hanya cukup bayar perpanjangan saja, cukup bayar perpanjangan, maka hak perlindungan atas mereknya itu langsung 10 tahun berikutnya bisa diperpanjang gitu ya. ya seperti Nah, itu. nah, kalau misalnya ada satu lagi nih pertanyaan Mas Agung, kalau si pemilik merek lupa sudah waktunya 10 tahun, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi perpanjangan merek ini bisa dilakukan 6 bulan sebelum masa perlindungan habis dan maksimal 6 bulan setelah masa perlindungan habis. Jadi di tahun 9,5 sampai 10,5 gitu maksimal gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ditambah 6 bulan juga ternyata tidak melakukan perpanjangan, maka merek tersebut akan menjadi public domain. Istilahnya tidak ada yang Oh, memiliki hak eksklusifnya. dan itu Jika bisa pemilik merek didaftarkan orang dong ya? Ya, seperti itu. Jika pemilik merek masih ingin menggunakan merek tersebut, maka dia harus mengajukan dari awal lagi. Oh, dari pendaftaran lagi? Ya, saya pendaftaran lagi. Dengan Maka nih, resiko, jangan-jangan sudah dipakai orang nih, Pak, ketika nah ada iya, jeda gitu. berarti Makanya harus hati-hati. harus Harus perhatikan hati-hati itu. juga ya, yang punya merek nih harus hati-hati juga. Dia harus tahu kapan mereknya akan berakhir kan gitu. Apalagi kalau nanti produknya itu terkenal lagi kan gitu ya. Iya, sudah Tiba-tiba sukses di dipakai orang pasaran ya gitu, jadi Pak ya. masalah gitu ya. Baik, baik. Oke, Mas Agung, terima kasih nih. Diskusi kita di siang hari ini mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan teman-teman juga dalam berkaitan dengan merek di Indonesia terutama seperti itu ya. Baiklah, Pak. Menarik sekali Semoga nih. bermanfaat, Pak. Ya. Oke, Mas Agung, salam sama keluarga. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Amin, amin. teman-teman. Sukses dan sehat selalu, Mas Agung. Terima kasih atas waktunya loh, Mas Agung. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Keluarga.